Semua revival, kegerakan rohani atau movement itu selalu cepat bergeraknya. Kalau kita siapkan infrastruktur, begitu apinya lewat, ya, maka dampaknya kelihatan. Banyak pemimpin berpikir momentum itu datang dari langit, ya. Kita tinggal mengenali dan menangkap. Tapi dari Samuel saya belajar momentum itu dibangun sampai orang menemukan keresahan yang kudus. Kemudian itulah momentumnya untuk Samuel bergerak. Jadi Samuel belajar dari hakim-hakim sebelum dia. Dia lihat yang pertama kesalahan mereka tidak ada goal yang jelas, muter terus. Jadi goalnya dia yang pertama adalah cycle of history stop today. Ya, lingkaran setan ini berhenti hari ini. Nah, saya beri judul pasal 6 dan 7 ini adalah strategic leadership. Nah, Samuel, saya belajar banyak dari dua pasal ini, bagaimana kepemimpinan Samuel itu sangat strategis sekali. Yang paling penting adalah dia belajar dari pemimpin-pemimpin sebelum dia. Bagian pertama, saya ingin membahas tentang maksud penulis daripada 1 Samuel 6 dan 7. Yang ingin dinyatakan pertama kali adalah bahwa Tuhan itu setia. Kalau sudah perhatikan di pasal 5, pasal 6, yang banyak disinggung itu tentang tabut perjanjian. Ya, jadi ceritanya ini perjalanan tabut perjanjian. Katanya the Ark of the Covenant, ya, tabut perjanjian yang menandai perjanjian antara Allah dengan Israel. Judulnya Tuhan itu Allah yang setia. Waktu Yosua memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dia establish Shilo menjadi ibu kota secara rohani, ya, secara kemasyarakatan dan secara militer. Shilo itu artinya damai. Nah, kenapa dipilih Shilo? Saya rasa mungkin karena itu menjadi visinya. Shalom adalah visi daripada umat pilihan Tuhan. Peperangan, kemenangan, semua akan membawa kepada shalom, pemerintahan Allah, ya, atas bumi. Maka dipilihlah Shilo. Waktu itu, waktu Yosua mendirikan di Shilo ibu kotanya, damai itu baru merupakan visi, belum kenyataan. Ya. Selama sekian ratus tahun, ibu kotanya di Shilo. Ya. Tapi kemudian kita lihat di pasal 5, tabut ini diambil orang Filistin selama 7 bulan. Waktu diambil orang Filistin, sejarah mengatakan Shilo juga dihancurkan. Waktu Eli mati, Shilo dihancurkan. Ya, para imam melarikan diri. Ya. Kemudian tabutnya keliling di daerahnya Filistin. Terus kita tahu ceritanya, akhirnya lewat 2 sapi itu tabutnya kembali ke Bet-Shemesh. Orang-orang di Bet-Shemesh kemudian karena mereka ceroboh, walaupun mereka imam, tapi mereka ceroboh, ya. Mereka megang, akhirnya banyak yang mati. Terus mereka ketakutan. Ini padahal imam-imam orang Lewi. Terus mereka ngirim text message, ngirim telegram ke Kiryat Yearim, yang adalah budak-budak bait Allah, ya. Orang yang derajatnya rendah, yang nimba air, yang motongin kayu bakar. Dibilang, kamu sini ambil ini tabut. Ini membawa celaka di Bet-Shemesh. Orang-orang Kiryat Yearim di pasal 6 kemudian datang ke Bet-Shemesh, mengambil tabut itu dan disimpan di rumahnya Abinadab. Ya.
tabut ini di rumahnya Abinadab kira-kira mungkin 90 tahun lamanya, ya, atau 100 tahun. Karena sebelum Samuel memimpin sudah 20 tahun. Setelah itu Saul 40 tahun memimpin masih di sana. Ya, setelah itu Daud mulai masuk 7 tahun pertama di sana. Jadi mungkin sekitar antara 70 sampai 90 tahun. Tabut itu di tempatnya Abinadab. Tinggal di rumahnya budak, tapi budak yang rendah hati, maka dipercaya Tuhan memelihara tabut itu. Kemudian waktu Daud mau memindahkan tabut itu dari rumah Abinadab ke Yerusalem, ya, dia ada yang salah juga, ada keretanya mau jatuh, ya, dipegang oleh Uza mati. Daudnya frustasi, Daudnya marah, Daudnya ketakutan, akhirnya dia minta Obed-Edom di 2 Samuel 6. Itu orang Gad, ya, bukan orang Israel. Tadi Gibeon bukan orang Israel, ini orang Gad bukan orang Israel, untuk nyimpen tabut itu selama 3 bulan. Baru setelah itu tabutnya dipindah ke Yerusalem, artinya kota damai. Sekarang jadi kenyataan. Jadi antara Yosua sampai ke Daud, di tengah-tengahnya, ya, sekitar 100 tahun atau kurang sedikit, tabut hadirat Tuhan dipercayakan kepada orang-orang Gibeon. Nah, Paulus juga berkata, waktu kita dipanggil Tuhan, mungkin kita juga orang-orang yang tidak pinter, tidak terkenal, tidak hebat. Tapi Tuhan beri kepercayaan. Gibeon bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi karena kerendahan hatinya, karena keberanian pemimpinnya, ya, dipercaya Tuhan untuk menjaga tabut Tuhan hampir 100 tahun. Lalu pelajarannya apa dari semua ini? Bagaimana merubah visi menjadi realitas. Belajar dari perjalanan tabut Tuhan ini. Belajar dari kepemimpinannya Abinadab dan Obed-Edom. Ya, bagaimana merubah visi atau mimpi menjadi kenyataan. Shilo menjadi Yerusalem. Yang bisa membawa dari Shilo ke Yerusalem adalah Abinadab dan Obed-Edom. Yang pertama adalah courageous leadership, kepemimpinan yang berani. Ingat di Yosua pasal 9, ya, waktu itu para pemimpin Gibeon berkata, kalau kita disuruh perang sama orang Israel, rakyatku akan mati semua. Kemudian mereka mengambil langkah yang berani, berpura-pura jadi orang musafir dari jauh, demi menyelamatkan orang yang mereka pimpin. Ya, mengelabui Yosua pakai pakaian kumuh. Akhirnya bikin perjanjian, Gibeon tidak akan dimusnahkan. Keberanian ini dihargai oleh Tuhan. Waktu orang Israel tahu mereka mau membinasakan orang Gibeon, Yosua bilang tidak bisa. Kita sudah ikat perjanjian dengan mereka. Ya. Nanti kemudian hari 600-700 tahun dari sekarang, waktu orang Israel pulang dari Babylon, namanya orang-orang ini, orang-orang dari Gibeon, termasuk di Hall of Fame yang membangun tembok Yerusalem. Ya, Tuhan menghargai courageous leadership. Demi menolong rakyatnya, mereka ngambil resiko. Yang kedua yang kita belajar dari Abinadab adalah servanthood, hati yang melayani dan kerendahan hati. Ya, mereka tinggal di Kiryat Yearim, dipanggil oleh para imam, bos-bos mereka bilang, kami tidak tahan, kami tidak mau nyimpen tabut ini di sini. Ada 70 orang mati. Mereka dengan rendah hati, ya, walaupun bukan tanggung jawab mereka, dengan rendah hati datang ke Bet-Shemesh, kemudian mengambil tabut itu. Kerendahan hati akan membawa kepemimpinan saudara dari visi menjadi realitas. Yang ketiga, mereka mengambil responsibility, ambil tanggung jawab. Orang Kiryat Yearim, orang Gibeon bisa aja bilang, kalian yang imam-imam yang harus simpen ini tabut Allah. Ya, kenapa harus kami? Ya,
Yang salah, yang megang mereka, yang nengok isinya kan orang-orang Bet Shemesh. Kalian dihukum kok kemudian lari dari tanggung jawab. Tapi tidak. Orang-orang Gibeon, orang-orang Kiryat Yearim berkata, kita ikut, walaupun dia bukan orang Israel, tapi ambil tanggung jawab. Para budak, para hamba, orang Gibeon, bukan umat Allah nih. Ya. Dia yang justru datang untuk ngambil dan menyimpannya selama hampir 100 tahun. Yang keempat, ini belajar dari Obed-Edom, orang Gad. Ya. Waktu Daud frustasi, dia marah, dia tidak berani melangkah lagi. Ya. Kemudian dia nyuruh Obed-Edom untuk menyimpan tabut Tuhan. Kemudian Obed-Edom bersedia. Jadi poin keempat, merubah visi menjadi realitas adalah keterbukaan hati, kerinduan hati untuk menolong orang lain. Ya. Dan yang kelima, generosity, kemurahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Obed-Edom bisa aja, wah tidak mau, resikonya tinggi. Ya, usaha aja maksudnya baik, menjagai malah mati. Resikonya tinggi buat anak saya, buat mantu saya, buat ya, cucu saya. Tetapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Demi umat Tuhan, demi Tuhan, dia terima di rumahnya. Dan Tuhan memberkati dia. Pelajaran kedua yang saya tangkap dari 2 pasal ini, bagaimana memulai sebuah movement, sebuah pergerakan. Nah, saya beri judul, bisnis utamanya Samuel selama 20 tahun menantikan itu apa. Ya, sejak kejatuhan Silo, Samuel ngapain aja. Nah, kalau saudara ingin memulai suatu kegerakan rohani, kebangunan rohani, beberapa poin sebentar ini akan sangat penting. Ya, belajar dari Samuel. Satu, kalau saudara mau memulai satu kegerakan rohani, satu movement, cultivate atau hatinya orang-orang itu diolah, dibajak seperti orang bajak tanah untuk ditanami. Ya, dibongkar semua. Jadi tugas pertamanya Samuel, dia cultivate the heart of the people. Nanti saya akan jelaskan caranya gimana mengolah atau membajak hatinya orang itu. Tujuannya apa membajak hati orang? Supaya muncul keresahan kudus. Supaya anxiety-nya tinggi. Supaya orang merasa tidak nyaman di status quo. Ya, itu tujuannya membajak hatinya orang. Yang kedua, harus create network. Jadi kalau nanti apinya nyala, dia nyebar dengan cepat. Semua revival, kegerakan rohani atau movement itu selalu cepat bergeraknya. Ya, kalau kita siapkan infrastruktur, begitu apinya lewat, ya, maka dampaknya kelihatan. Tapi kalau infrastrukturnya tidak ada, begitu apinya lewat, tinggal hangusnya saja. Tidak ada bekasnya apa-apa. Jadi networknya dibangun sama Samuel. Waktu dia ngomong, ayo kita kumpul di Mizpah, semua langsung kumpul. Tidak makan waktu banyak. Jadi untuk bangun kegerakan rohani, nomor satu, olah hatinya orang. Sampai timbul rasa tidak puas yang dalam. Keresahan rohani yang dalam sekali. Itu tugas pemimpin. Ya, untuk menimbulkan itu kalau ingin lihat kegerakan Tuhan. Yang kedua, bangun network seluas-luasnya. Begitu apinya nyala, langsung menyebar kemana-mana. Yang ketiga, membangun pemimpin-pemimpin. Ingat bahwa ini pemimpin yang bekerja dengan Samuel ini pemimpin generasi baru. Bukan pemimpin yang kalah 20 tahun yang lalu. Bukan pemimpin yang dipimpin oleh Pinehas dan Hofni, bukan. Samuel membangun generasi pemimpin yang baru. Tanpa pemimpin-pemimpin ini, kegerakan rohani tidak akan berlangsung lama. Dia akan bergantung pada Samuel dan kemudian akan padam. Seperti yang sudah-sudah di kitab Hakim-Hakim. Dan yang keempat, yang sangat penting, begitu Silo dihancurkan, dia kembali ke Rama, ya, kota asalnya, kemudian dia bangun Rama menjadi pusat worship buat orang Israel. Nanti kita lihat di bagian terakhir pasal 7, ya, walaupun dia keliling ke Betel, dia keliling ke Mizpah, tetapi Mezbah Tuhan, pusat worshipnya ada di Rama.
Ya, kegerakan doa, hubungan dengan Tuhan diperdalam. Dia invite orang dari mana-mana, dia bangun bukit doa di Rama supaya orang makin mencari Tuhan. Nah, ini 5 hal bagaimana cultivate the heart. Ya, bagaimana kita membajak hatinya orang. Caranya sederhana. Sebagai pemimpin, kita highlight, ya, pakai stabilo di highlight kesenjangan-kesenjangan dalam hidupnya orang. Sebagai pemimpin kita harus lihat orang-orang punya kesenjangan dalam bidang apa saja. Tinggal di highlight, digaris bawahi supaya makin jelas di pandangan orang-orang ini. Dikatakan di pasal 7 ayat 2, semua orang Israel, bahasa Indonesianya mengeluh kepada Tuhan. Tapi harusnya terjemahannya bukan mengeluh, tetapi mengerang di hadapan Tuhan. Jadi bukan berkeluh kesah. Jadi orang Israel bukan mengeluh, tetapi mengerang, menjerit. Ya. Nah, kalau orang Israel belum siap, belum mengerang, Samuel tidak bisa mimpin karena hatinya orang-orang belum siap untuk membawa pembaharuan. Ya. Jadi orang Israel, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia AVB dikatakan meratap dan merindukan Tuhan. Itu erangan itu seperti itu, meratap dan merindukan Tuhan. Yang pertama yang digarisbawahi oleh Samuel adalah kerinduan orang-orang Israel akan destiny-nya. Ya. Jadi yang di-highlight oleh Samuel adalah gap antara keadaan hari ini yang dijajah orang Filistin dengan potensi mereka, dengan visi, dengan purpose. Ya, purpose itu penting. Ya, itu sebabnya pemimpin selalu harus bertanya why, dan why. Mark Twain, dia berkata ada 2 hari yang paling penting dalam hidup saudara. Pertama, waktu saudara dilahirkan. Dan kedua, waktu saudara tahu why, mengapa saudara dilahirkan. Ya, karena tanpa purpose tidak mungkin ada pemimpin yang strategis. Potensi juga sama. Kalau sampai orang, walaupun dia mungkin diberkati Tuhan, bisnisnya, pelayanannya, ya mungkin kelihatannya berhasil, tapi kalau sebagian potensinya tidak terpakai, maka yang terjadi, dia merasa ada keresahan yang kudus, ya. Karena di dalam roh kita ini ingin bahwa kita habis-habisan dengan Tuhan, tapi kita pelayanan atau kita mimpin organisasi atau kita bisnis, di mana potensinya nggak kepake semua. Jadi yang dikerjakan oleh Samuel di highlight, potensimu itu segini, yang kamu pakai segini, ya. Gandhi pernah juga berkata, kalau kita ini mengerjakan sesuatu dengan segenap kemampuan kita, maka semua persoalan dunia bisa diatasi. Ya. Gapnya antara apa yang kita mampu dengan apa yang kita kerjakan, realitasnya itu lebar sekali. Jadi yang pertama yang digarisbawahi oleh Samuel adalah kesenjangan antara realitas hari ini dengan kemungkinan masa depan, purpose, visi, dan potensi. Yang kedua, yang di-highlight, di-stabilo oleh Samuel di hidupnya orang-orang adalah orang-orang mendambakan peace. Ya, Shiloh itu peace dan keamanan. Ya, rindu kedamaian, keamanan dibandingkan dengan janji-janji Tuhan. Jadi kadang-kadang pemimpin bisa menolong orang untuk memahami atau meningkatkan keresahan rohaninya dengan membandingkan janji Tuhan dengan kenyataan hidup. Tuhan janjinya begini, tapi kita tidak mengalami janjinya. Tuhan janji begitu, tapi kita tidak mengalami janjinya. Kalau ini kita highlight tiap hari, orang akan merasakan keresahan rohani. Kita tidak hidup di janjinya Tuhan. Harusnya kita hidup di janjinya Tuhan. Yang ketiga yang digarisbawahi oleh Samuel adalah gap kerinduan
untuk bersekutu secara akrab dengan Tuhan. Samuel mengingatkan orang Israel dulu, ya, setiap kali Musa dan Yosua masuk tabernakel, hadiratnya turun. Dari pengalaman masa lalu, keintiman dengan Tuhan ini bisa menolong orang Israel untuk merasakan ada gap. Kok enggak seperti dulu lagi? Dulu rasanya akrab, dulu rasanya baru masuk ruang doa 2 menit air mata dan enggak bisa dibendung lagi. Dulu rasanya di jalan lihat orang enggak selamat, sudah enggak tahan, ya, pengen berbuat sesuatu. Sekarang kok enggak, rasanya Tuhan jauh. Jadi Samuel menggarisbawahi potensinya, seharusnya kita bisa akrab dengan Tuhan. Dan yang keempat yang digarisbawahi atau di-highlight oleh Samuel adalah gap antara kebenaran Tuhan dengan kejahatan dan penderitaan manusia. Jadi penderitaan yang dialami orang Israel oleh karena penjajahan Filistin itu di-highlight terus tiap hari oleh Samuel, sampai orang lihat ini nggak benar, ini harusnya kebenaran Tuhan ditegakkan. Tapi tiap hari yang kita dengar korupsi, yang kita dengar kebencian, yang kita dengar penipuan, yang kita dengar semua yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu menimbulkan keresahan rohani. Jadi 4 hal ini yang diolah oleh Samuel. Dia menunggu 20 tahun untuk mengolah, membajak tanah orang Israel sampai mereka di titik di mana ada keresahan rohani. Keresahan rohani itu seperti momentum rohani untuk kegerakan rohani yang besar. Momentum menurut Maxwell itu merupakan solusi, bisa menyelesaikan 80% dari persoalan yang saudara hadapi. Ya. Momentum itu penting. Yang lalu kita belajar, momentum itu sahabat baik seorang pemimpin. Tanpa momentum kita akan kerja keras. Kalau momentum ada, itu seperti kapal layar dapat angin yang arahnya benar, kekuatannya benar. Ya, dia tinggal disetir aja jalannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Momentum tidak cuma ditunggu, momentum harus dibangun. Cara bangun gimana? Seperti Samuel tadi, di-highlight gap-gap dalam kehidupan orang. Banyak pemimpin berpikir momentum itu datang dari langit. Ya, kita tinggal mengenali dan menangkap. Tapi dari Samuel saya belajar momentum itu dibangun. Ya, sampai orang menemukan keresahan yang kudus, kemudian itulah momentumnya untuk Samuel bergerak. Ya, tidak cuma menunggu. Kenapa sekarang kepemimpinan Samuel yang strategis? 20 tahun yang lalu, waktu Takbut direbut orang Filistin, 34.000 orang mati, Samuel sudah terkenal. Dikatakan seluruh dari Dan sampai Beersheba dengar perkataannya Samuel. Ini orang masih muda udah terkenal. Ya, kalau zaman sekarang mungkin diundang khotbah di mana-mana. Pengkhotbah paling laris, ya. Dia semua orang tahu namanya dia. Kenapa tidak langsung mimpin waktu itu? Ya, kenapa tidak langsung ambil alih waktu Pinehas mati, Hofni mati? Karena Samuel merasa dia belum siap betul, momentumnya belum siap betul. Ada hal-hal yang dia perlu pelajari. Ya, dia sudah belajar banyak hal di usia 20 tahun. Ya, orang pikir dia sudah sukses, sudah siap ambil pimpinan. Tapi ternyata kejadiannya baru 20 tahun lagi setelah itu. Di 20 tahun yang pertama di bawah Imam Eli, dia belajar apa? Dia belajar mendengar suara Tuhan. Dia belajar apa? Dia belajar pelayanan. Ngatur rumah Tuhan, bersihkan rumah Tuhan, nyalakan lampu dan segala macam, isi minyak, segala macam. Ya. 20 tahun pertama dia belajar pelayanan, meresponi panggilan, mendengar suara Tuhan. 20 tahun kedua sebelum dia siap memimpin Israel, apa yang dia perlu pelajari? Ada 5 hal menurut saya. Yang pertama, dia belajar sabar. Ya, ini kelihatannya katanya simple, tapi ini bukan hal mudah. Ya, sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Artinya dia menantikan waktu yang tepat daripada Tuhan.
Belajar sabar, dia belum belajar dari Eli, dia belajar sabar nunggu 20 tahun. Yang kedua, dia belajar tidak hanya membangun, tapi juga menangkap momentum. Ya. Jadi waktu orang mulai mengerang orang Israel, dia tahu ini tanda dari Tuhan untuk dia mulai bergerak. Yang ketiga, bagaimana memelihara supaya visinya tetap menyala. Ya. Bill Hybels berkata, visi orang itu bocor. Kalau kita tidak kobarkan, 3 tahun lagi juga sudah tidak kelihatan. Ya. Kita cuma tahu aja kalimatnya, tapi tidak ada kobarannya lagi. 20 tahun Samuel mengobarkan visinya. Sudah coba introspeksi. Lihat ke dalam visi saudara. Apakah nyalanya, panasnya masih sama seperti 20 tahun yang lalu? Seperti 10 tahun yang lalu, seperti 5 tahun yang lalu. Visi yang Tuhan kasih, panasnya masih sama, nyalanya masih sama atau tidak? Samuel nunggu 20 tahun dan tiap hari dia menjaga supaya visinya tetap berkobar. Yang keempat, dia belajar bagaimana memobilisasi orang. Karena selama ini tidak pernah ada hakim yang bisa mengerahkan seluruh orang Israel. Tidak ada. Ya paling hanya beberapa suku saja. Tapi dia mau mengerahkan semua orang. Jadi dia belajar bagaimana memobilisasi semua orang Israel. Dan yang kelima, 20 tahun ini belajar apa? Belajar untuk fokus pada kekuatannya. Tidak sibuk ngerjakan segala hal, tapi dia fokus pada his strength. Kekuatannya di mana? Kekuatannya apa sih Samuel? Doa. Dia lahir lewat ibu yang berdoa, dan dia menang lewat pelayanan doa. Ya. Waktu dia mengundang orang ke Mizpah, bukan diundang untuk perang, diundang untuk doa. Dia bilang, kalau kamu mau berbalik kepada Tuhan, aku akan bersyafaat buat kamu. Strength-nya di mana? Di situ. Dia tidak coba menjadi panglima perang atau mau jadi apa, enggak. Dia fokus kepada kekuatannya di mana, purpose-nya apa. Ya, kesabaran kita akan membuat kita mencapai lebih jika dibandingkan dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Dengan kekuatan kita pikir kita akan berhasil, dengan kesabaran kita akan lebih besar berhasilnya. Jadi 20 tahun tidak rugi Samuel belajar tentang kesabaran. Yang keempat yang kita mau pelajari, strategis. Kenapa kok Samuel milih Mizpah? Ya. Kenapa dia tidak milih Betel misalnya, atau milih kota lain? Betel itu kota penting. Ya, Yakub pernah ketemu Tuhan di Betel. Ya, kenapa tidak kembali ke Silo? Kenapa Mizpah? Ya, kita perlu sebagai pemimpin, dia tidak asal-asalan milih Mizpah. Dia ngerancang demikian rupa supaya pada saat dia ngomong nanti, orang semua bisa nangkap maksudnya dia apa. Ya, kenapa Mizpah? Terakhir kali orang Israel kumpul di Mizpah itu di kitab Hakim-Hakim pasal 20. Ya. Belum pernah sejak zamannya Yosua, semua orang Israel, 12 suku kumpul semua di satu tempat. Hakim-Hakim pasal 20. Waktu itu untuk menyadarkan orang Benyamin. Waktu itu ada 3-4 kali di pasal 20 dan 21 dikatakan menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan di Mizpah. Menghadap Tuhan di Mizpah. Menghadap Tuhan di Mizpah. Jadi waktu mereka dengar dari Samuel Mizpah, kita ke sana untuk menghadap Tuhan. Message-nya adalah kita mau menghadap Tuhan di Mizpah. Ya. Tuhan pernah hadir di Mizpah dan dia akan, he will do it again. He can do it again and he will do it again. Dia akan mengerjakannya lagi. Yang kedua, waktu itu ada krisis nasional. Untuk pertama kalinya bangsa itu akan pecah. Bangsa Benyamin perang dengan 11 suku yang lain. Krisisnya dalam sekali, perpecahan, disunity. Ya, kalau perang sama orang lain kalah itu biasa, tapi ini perpecahan di dalam. Umat perjanjian pecah. Tapi di Mizpah Tuhan menyelesaikan itu.
disatukan kembali, unity dikembalikan. Umat Tuhan tidak ada yang berkurang satu suku pun. Jadi waktu dia bilang Mispa, semua orang Israel ingat persoalan yang paling sulit apapun Tuhan selesaikan. Tidak ada yang mustahil. He will do it again. He can do it and he will do it again. Yang ketiga, di Mispa Tuhan bicara memberi arahan. Mereka bertanya, perang enggak Tuhan? Maju enggak Tuhan? Siapa yang maju duluan? Tuhan jawab dengan detail, dengan spesifik. Jadi waktu Samuel bilang Mispa, ya, mereka sadar kita mau dengar suara Tuhan. Tuhan akan berbicara. He can do it and he will do it again. Dia pernah ngomong dengan jelas, dia akan ngomong lagi sekarang untuk memulai gerakan yang baru ini. Yang keempat, di Mispa perjanjian itu dibaharui. Dikatakan siapa yang tidak datang ke Mispa di antara umat perjanjian, ya. Kemudian orang-orang Gilead waktu itu, dihukum karena mereka tidak mengerjakan kewajibannya sebagai umat perjanjian. Artinya apa? Kita harus saling membela. Kita harus saling melindungi. Orang-orang Gilead tidak, maka dia dihukum waktu itu. Yang kelima, di sanalah, ya, di Mispa, keluhannya orang Lewi yang diperlakukan dengan diperlakukan dengan tidak adil, didengarkan oleh semua pemimpin-pemimpin Israel. Jadi waktu mereka dengar Samuel bilang kita kumpul di Mispa, mereka tahu keluhan selama ini, penderitaan, ditindas orang Filistin. Di sini Tuhan dan para pemimpin akan mendengar keluh kesah kita. Samuel itu pemimpin yang strategis. Dia belajar dari pemimpin-pemimpin sebelum dia. Samuel adalah hakim yang terakhir, nabi yang pertama tapi hakim yang terakhir, ya. Jadi dia memikirkan selama 20 tahun dia belajar hakim-hakim sebelum dia. Nomor satu, ya, dia belajar harus jadi pemimpin yang strategis, jangan mengulangi kesalahan hakim terdahulu. Semua hakim terdahulu, kalau sudah pelajari kita hakim-hakim lagi, itu seperti putaran terus, ya. Orang Israel meninggalkan Tuhan, diserahkan kepada bangsa lain, ditindas, menangis, berseru pada Tuhan, Tuhan angkat hakim. Hakimnya mati, mereka berkhianat lagi, berputar seperti itu terus. Samuel bilang, this got to stop. Tidak boleh berputar terus seperti ini. Harus berhenti. Jadi dia mulai mengambil goal yang strategis. Goalnya apa? Lingkaran sejarah harus terputus hari ini. Jadi dulu saya punya salah satu teman yang saya kagumi, namanya Wes Stafford, presidennya Compassion. Saya tanya ke dia, Wes, mentormu yang kamu kagumi siapa? Kamu belajar leadership dari mana? Dia bilang, wah, saya terus terang, saya ngaku, dia bilang, saya lebih banyak belajar leadership dari pemimpin-pemimpin lain yang keliru, ya. Dari perbuatan mereka yang keliru, saya bertekad saya tidak mau berbuat seperti itu supaya bisa berdampak lebih daripada mereka. Nah, ini kita belajar soal itu. Jadi Samuel belajar dari hakim-hakim sebelum dia. Dia lihat yang pertama kesalahan mereka tidak ada goal yang jelas, muter terus. Jadi goalnya dia yang pertama adalah cycle of history stop today. Ya, lingkaran setan ini berhenti hari ini. Nomor dua, semua hakim-hakim sebelum dia itu tidak pernah mimpin seluruh Israel. Paling mimpin cuma 3 suku, 5 suku, 7 suku, seperti Barak, Deborah, ya. Jadi dia bilang tidak bisa kalau kita mau nyetop di sini. Lingkaran setan ini semua suku yang berjanji di hadapan Tuhan, covenant people, harus terlibat semuanya. Jadi dia nunggu sampai semua suku siap untuk mengerang. Jadi dia tunggu sampai waktunya di mana semua suku, ya, tidak hanya sebagian, mengerang di hadapan Tuhan. Itu momentumnya dia. Dia belajar bagaimana memobilisasi orang. Yang ketiga, kalau kita sudah ingat pelajaran hakim-hakim, semua hakim-hakim ini reaktif semua, ya, diserang,
Kemudian mereka perang, setelah menang perang pulang kampung, ya. Setelah pulang kampung nunggu mati. Ya, kemudian orang Israel jahat lagi. Jadi semua reaktif terhadap serangan musuh. Samuel tidak mau reaktif, dia proaktif. Ya. Dia punya agendanya sendiri. Pertama kalau kita mau mulai, kita ke Mizpah, kita bakar korban bakaran, kita sembahyang puasa, kita ngadep Tuhan. Ya. Agendanya dia. Jadi pemimpin Samuel tidak mau seperti hakim-hakim terdahulu yang reaktif, dia mau proaktif supaya tidak ulang kesalahan mereka. Yang keempat, dia belajar dari hakim sebelumnya yang cuma menang bertempur, pulang kampung terus selesai. Begitu dia menang pertama kali, dia bangun Ebenezer. Ya. Ebenezer gunanya untuk apa? Untuk pijakan kemenangan berikutnya. Supaya generasi berikutnya tahu Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Dia akan menolong lagi lewat generasi yang berikutnya. Jadi dia bangun Ebenezer bukan sekedar untuk bangun legasinya sendiri, bukan. Tapi message untuk the next generation. Jangan cuma berhenti di pertempuran hari ini terus tidur. Ya. Siapkan ini pijakan. Kemenangan hari ini adalah pijakan untuk kemenangan generasi berikutnya. Dan yang kelima, dia siapkan follow up yang efektif. Ya, setelah menang, dia efektif, dia follow up dengan mentoring, dengan coaching di Gilgal, di Mizpah, di Bethel, dia keliling terus. Tapi intinya tetap bukit doa di Rama. Ya, nyembah Tuhan di Rama, pusat worship di Rama. Tapi mentoring, coachingnya di Bethel, di Gilgal, dan di Mizpah. Ini dia belajar dari hakim-hakim terdahulu, bukan belajar yang positif, belajar dari kegagalan mereka. Hal-hal yang mereka tidak kerjakan dan dia kerjakan. Pertanyaan refleksi, apa hal terpenting yang sudah pelajari dari pemimpin yang terdahulu, yang lebih senior dari saudara? Ya. Itu bisa saja orang tuamu, ayahmu, atau ibumu, atau gurumu, atau pendeta, atau siapapun juga. Hal-hal yang saudara berkata, aku tidak mau mengerjakan seperti yang mereka kerjakan, karena yang mereka kerjakan akan mengembalikan aku ke lingkaran setan, ya, kekalahan dan segala macam. Mungkin saudara lihat ada pemimpin yang jelek dalam hidup saudara di masa lalu, ya, itu bisa sekali lagi pendeta, orang tua, bos di perusahaan, ya, mimpinya jelek dan sudah bertekad, kalau aku mimpin nanti aku tidak mau seperti dia, ya, karena pemimpin seperti dia membawa penderitaan. Pemimpin seperti dia tidak efektif. Jadi kita nyoba ngikuti langkahnya Samuel. Strategis dalam arti belajar dari pemimpin terdahulu, dipilih mana yang paling penting. Yang saya belajar dari negatifnya pemimpin masa lalu, supaya saya tidak buat seperti itu. Di pasal 6 ada satu batu yang disebut, di pasal 7 ada satu batu yang disebut. Batu di pasal 6 itu batu di mana kedua sapi ini berhenti. Tabut Allah ditaruh di atas batu besar, ya, di Bet Shemesh. Dikatakan di pasal 6:18, batu besar di kebunnya Yosua itu masih ada sampai sekarang. Tujuannya apa sih batu itu? Supaya orang generasi-generasi berikutnya tahu dan ingat perbuatan Tuhan. Ya. Jadi batu itu tujuannya apa? Dikatakan batu itu sampai sekarang masih ada. Jadi orang kalau lewat di kebunnya Yosua masih bisa lihat batu itu. Kalau lihat batu itu ingat apa? Ingat kemahakuasaannya Tuhan. Maha kuasa gimana? Yang pertama, tidak ada satu pihak pun yang bisa berdiri berhadapan dengan Tuhan. Walaupun itu orang Filistin yang banyak raksasanya, orang Filistin yang waktu itu menguasai seluruh tanah perjanjian,
tetap tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Ya, mereka kena borok, mereka kena hama, tikus dan segala macam. Tidak ada yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Pelajarannya apa? Always be on His side. Selalu ada di pihak Tuhan. Ya, lihat batu itu, ingat kamu di pihaknya Tuhan apa bukan. Jangan minta Tuhan di pihakmu, kamu di pihaknya Tuhan apa bukan. Yang kedua, pertobatan itu selalu hal baik. Pertobatan, walaupun yang bertobat orang Filistin, membawa kesembuhan. Ya, mereka kembalikan tabut, mereka bertobat, sembuh, hamanya hilang, pandemiknya hilang, covidnya hilang. Pertobatan itu hal baik, walaupun yang ngerjakan bukan orang pilihan, orang Filistin sekalipun. Yang ketiga, selalu hormati Tuhan. Mentang-mentang keturunan imam, tetap tidak boleh sembarangan. Orang-orang Bet Shemesh keturunan imam semua, ya, darahnya biru semua, tapi mereka tidak hormat pada Tuhan. Walaupun orang Lewi, walaupun imam, tetap mati juga. Yang mati banyak juga. Ya. Batu yang satu lagi adalah Ebenezer. Artinya ini stone of helps. Ya. Tuhan menolong kita sampai di sini. Kalau lihat Ebenezer, yang pertama apa? Pertobatan yang sepenuh hati itu membawa revival. Saya suka belajar tentang sejarah revival. Tidak ada revival yang tidak ada pertobatannya. Semua revival dimulai dengan orang bertobat di depan umum. Orang tidak malu-malu ngakui dosanya di depan umum. Kalau tidak ada revival, tidak ada lawatan Tuhan, orang sembunyikan dosanya. Ya, ngakunya ya ngaku sama Tuhan tiap malam tapi sendiri. Tapi kalau ada revival, orang tidak malu-malu ngakui depan umum karena hatinya hancur betul. Pertobatan membawa revival. Yang kedua, doa seperti yang dikerjakan di Mizpah yang dipimpin oleh Samuel itu membawa kemenangan. Ya. Semua kemenangan-kemenangan rohani, itu pelayanan, itu keluarga, itu perusahaan, sudah dimenangkan di ruang doa. Pada saat kita pelayanan berhasil, KKR berhasil, perusahaan berhasil, keluarga berhasil, itu cuma sekedar officially, ya, formalnya saja. Kemenangan sudah dituai di ruang doa. Doa membawa kepada kemenangan. Yang ketiga, ya, kita diingatkan Ebenezer, ingat apa? Ingat pada saat Tuhan menggelegar, ya, the Lord thunder, Tuhan turut campur, mengguntur, mengacaukan musuh. Jadi peperangan itu karena Tuhan menggelegar dari langit. Kalau kita lihat Ebenezer, apakah ada suara keras dari surga? Kapan terakhir kali Tuhan menggelegar? Meresponi penyembahan kita, meresponi doa kita, dia menggelegar sehingga musuh-musuh kita jadi kebingungan dan dikacaukan. Batu di Alkitab itu sangat penting, saudara. Jadi pesan saya, ya, pada setiap langkah di mana Tuhan bawa kita kepada milestone-milestone rohani, tegakkan batu supaya generasi mendatang bisa berdiri di atasnya dan olehnya mendapat kemenangan yang lebih besar lagi. Ada batu di ladang Yosua, ada batu besar di Ebenezer. Kita melewati milestone kita membangun batu-batu kemudian hari supaya generasi mendatang bisa menuai kemenangan dari kemenangan-kemenangan kita.